Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan video statistika mengenai materi chi-square atau chi kuadrat. Anggota kelompok kami yang pertama, Anissa Fitri Marhamah, NIM 205221003. Yang kedua, Desita Pramudianti Eka Putri, NIM 205221012. Yang ketiga, Dian Febriani Putri, NIM 205221037. Yang keempat, Fitri Handayani, NIM 205221018. Dan yang kelima, Meilinda Verniawati, NIM 205221001. Pengertian chi-square. Chi-square atau chi kuadrat atau x kuadrat adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri atas 2 atau lebih kelas, di mana data berbentuk nominal dan sampelnya besar. Menurut Sugiono 2008, chi-square adalah teknik analisis komparasional yang mendasarkan diri pada perbedaan frekuensi data yang sedang diobservasi. Adapun rumus chi-square yaitu x kuadrat sama dengan integral batas atas k batas bawah i sama dengan 1 f0 min fh kuadrat per fh. Keterangan x kuadrat sama dengan chi-square atau chi kuadrat. F0 sama dengan frekuensi yang diobservasi, sedangkan FH sama dengan frekuensi yang diharapkan. Perbedaan frekuensi observasi FO dengan frekuensi diharapkan atau FH. Yang pertama, jika X kuadrat sama dengan 0, maka frekuensi yang diobservasi dengan frekuensi yang diharapkan adalah tetap sama. Yang kedua, jika X kuadrat lebih dari 0, maka frekuensi yang diobservasi berbeda dengan frekuensi yang diharapkan. Yang ketiga, makin besar nilai X kuadratnya, maka makin besar beda antara frekuensi observasi dengan frekuensi yang diharapkan. Karakteristik chi-square. Yang pertama, nilai chi-square selalu positif karena selisih dari frekuensi pengamatan atau frekuensi observasi dan frekuensi harapan dikuadratkan. Yang kedua, df sama dengan k-1, di mana k adalah jumlah kategori. Jadi, bentuk chi-square tidak ditentukan banyaknya sampel, melainkan banyaknya derajat bebas. Yang ketiga, bentuk distribusi chi-square bersifat miring ke kanan, atau nilainya selalu positif. Semakin meningkat jumlah derajat bebas, maka semakin mendekati distribusi normal. Kegunaan chi-square. Yang pertama, untuk menguji apakah frekuensi yang diamati berbeda secara signifikan dengan frekuensi teoritis atau frekuensi yang diharapkan. Yang kedua, untuk menguji kebebasan atau independensi antar faktor dalam daftar kontingensi. Yang ketiga, untuk menguji apakah data sampel mempunyai distribusi yang mendekati distribusi teoritis atau distribusi hipotesis tertentu atau distribusi populasi, seperti distribusi binominal, distribusi Poisson, dan distribusi normal. Keterbatasan statistik chi-square. Chi-square tidak dapat dipergunakan bila ada salah satu atau lebih nilai frekuensi yang diharapkan dalam sel yang nilainya kecil sekali, sehingga kesimpulan bisa salah. Cara mengatasinya yaitu 1. Jika tabel hanya terdiri dari 2 sel, maka frekuensinya yang diharapkan untuk masing-masing sel seharusnya tidak kurang dari 5. Yang kedua, untuk tabel yang mempunyai lebih dari 2 sel X kuadrat seharusnya tidak digunakan jika lebih dari 20% frekuensi yang diharapkan memiliki frekuensi kurang dari 5. Jika memungkinkan, sel-sel yang bernilai kurang dari 5 dapat digabungkan menjadi 1 dengan harapan nilainya lebih dari 5. Langkah-langkah pengujian chi-square. Yang pertama, tulis hipotesis HA dan HO. Yang pertama, HO banding X sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi. Yang kedua, HOA banding X tidak sama dengan 0, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi.
Langkah yang kedua, membuat tabel kontingensi. Tabel kontingensi berikut berbentuk 2x4, yaitu 2 baris dan 4 kolom. Setiap kotak disebut sel, setiap kolom berisi subvariabel, serta setiap sebuah baris berisi sebuah subvariabel. Variabel baris di sini yaitu terdiri dari jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Variabel kolom di sini terdiri dari 4 hobi: olahraga, otomotif, shopping, dan komputer. Langkah yang ketiga, cari nilai frekuensi yang diharapkan atau FE. FE untuk setiap sel sama dengan total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Contohnya, FE sel pertama yaitu 120 dikali 40 dibagi 200. Hasilnya 44.800 dibagi 200 sama dengan 24. Keempat, isikan hasil FE ke dalam tabel kontingensi. Dalam tabel tersebut, kita bisa lihat hasil perhitungan FE atau biasa disebut FH, frekuensi harapan. Misalnya pada otomotif kolom ketiga baris ketiga. FE sama dengan total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Sama dengan 80 dikali 50 dibagi 200 sama dengan 20. Jumlah F0 harus sama dengan FE. Misal dalam bagian olahraga, F0 sama dengan 40 dan FE sama dengan 40. Hitung C-square. X kuadrat sama dengan KI sama dengan 1. F0 dikurangi FH kuadrat dibagi FH. X kuadrat sama dengan 27 dikurangi 24 kuadrat dibagi 24 ditambah 35 dikurangi 30 kuadrat dibagi 30 ditambah 33 dikurangi 36 kuadrat dibagi 36 ditambah 25 dikurangi 30 kuadrat dibagi 30 ditambah 13 dikurangi 16 kuadrat dibagi 16 ditambah 15 dikurangi 20 kuadrat dibagi 20 ditambah 27 dikurangi 24 kuadrat dibagi 24 ditambah 25 dikurangi 20 kuadrat dibagi 20. X kuadrat sama dengan 0,375 ditambah 0,833 ditambah 0,250 ditambah 0,833 ditambah 0,563 ditambah 1,250 ditambah 0,375 ditambah 1,250. X kuadrat sama dengan 5,729. Tentukan kriteria penguji. Jika X kuadrat hitung kurang dari atau sama dengan X kuadrat tabel, maka H0 diterima. Jika X kuadrat hitung lebih dari X kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Atau jika X kuadrat hitung lebih dari alfa, maka H0 diterima. Jika X kuadrat hitung kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Tentukan nilai X kuadrat tabel. Tabel signifikan A sama dengan 0,05. DF sama dengan baris dikurangi 1 dikali kolom dikurangi 1 sama dengan 2 kurangi 1 dikali 4 kurangi 1 sama dengan 3. X kuadrat tabel sama dengan 7,815. Bandingkan X kuadrat hitung dan X kuadrat tabel. X kuadrat hitung 5,729 kurang dari X kuadrat tabel 7,815. H0 diterima. Kesimpulannya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.